Sound Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan ke depan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Okupasi PTPN 3 kebun bangun di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari menimbulkan banyak kisah pilu bagi masyarakat penggarap. Akankah konflik antara penggarap dengan pihak PTPN berakhir dengan bentrok hingga memakan korban seperti konflik di perkebunan lainnya? Suara buldozer bagai menyayat manakala bergerak untuk meratakan areal di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari. Berbagai tanaman yang ditanami oleh warga penggarap, warga sekitar Kelurahan Gurila itu rata dengan tanah. Ratapan warga bagai tertelan hingga nyaris tak terdengar, dan buldozer pun tanpa pandang bulu mencabut tanaman meskipun tanaman tersebut hampir bisa dipanen. Ketakutan akan munculnya konflik akibat okupasi PTPN 3 kebun bangun di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari sepertinya mulai tampak. Pendudukan atau penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PTPN 3 sempat dihadang masyarakat penggarap. Riak-riak penolakan dari warga yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia atau FUTASI masih terus berlanjut. Teriak meminta perhatian bahkan disampaikan warga hingga menginap di balai kota Pematang Siantar. Namun tampaknya pelaksanaan okupasi yang dilaksanakan pihak PTPN 3 Kebun Bangun tidak juga mampu diberhentikan. Padahal menurut kuasa hukum yang mendampingi FUTASI, okupasi lahan belum diberikan kepada PTPN 3 dan saat ini warga tengah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Tetapi tampaknya pihak PTPN 3 tidak ambil peduli, okupasi tetap dilakukan. Bahkan progres jumlah bibit pohon sawit yang sudah ditanami sebanyak 2.578 pokok di luasan lahan seluas 27 hektar tersebut. Selain itu, keinginan warga sepertinya mulai terpecah antara menolak okupasi PTPN 3 dan menerimanya. Ini dilihat dari jumlah warga yang sudah mendaftar sebagai calon penerima Suguhati. Hingga hari ketiga pelaksanaan okupasi PTPN 3 sebanyak 70 orang sudah mendaftar. Untuk mendapatkan Suguhati, mereka menandatangani surat penyerahan dan sekaligus pengajuan permohonan. Saat ini sejumlah lahan PTPN di Sumatera Utara dalam masa berakhirnya hak guna usaha atau HGU, termasuk PTPN 3 Kebun Bangun, tidak sedikit yang berakhir dengan bentrok mengingat legalitas okupasi PTPN juga belum diterbitkan oleh negara. Walau demikian, juru bicara Kementerian ATR BPN pernah menyebutkan bahwa HGU akan kembali ke negara jika hak kepemilikan habis. Lahan tersebut tak bisa langsung dikuasai oleh masyarakat. Artinya, baik pihak PTPN maupun masyarakat tidak berhak melakukan okupasi atau pendudukan lahan. Lantas di mana negara berpihak? Apakah selalu masyarakat yang dikalahkan dalam posisi yang standpas ini? Polda Sumatera Utara menyita aset milik bos judi online terbesar di Sumut. Sebanyak 26 aset berbentuk bangunan milik Apin BK tersebut diperkirakan mencapai 151,9 miliar rupiah. Sebanyak 26 aset berbentuk bangunan milik bos judi online terbesar di Sumatera Utara, Joni alias Apin BK, disita oleh penyidik Direktorat Reskrimus Polda Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kompol Hadi Wahyudi mengatakan bila total ke-26 aset ini senilai 151,9 miliar rupiah. Kemarin penyidik kembali menyita 2 aset milik bos judi Apin BK pada Rabu 19 Oktober 2022. Adapun aset yang disita ini sebanyak 4 unit ruko yang berada di Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang dan Jalan Danau Singkara, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Untuk yang berada di Kabupaten Deli Serdang berada di Kompleks Pertokoan Sujuya Plaza sebanyak 2 ruko dan di Jalan Danau Singkara berjumlah 2 ruko. Hadi Wahyudi menegaskan bahwa aset yang disita itu merupakan proses hukum yang telah dilakukan oleh tersangka Apin BK alias Joni, serta penyitaan itu dilakukan sebagai rangkaian proses penyidikan dan adanya penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Kota Medan. Polisi juga tidak menutup kemungkinan akan menyita aset Apin BK yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Nama Apin BK sempat muncul dalam grafik konsorsium 303 yang beredar di media sosial. Nama Apin BK sempat muncul dalam grafik konsorsium 303 yang beredar di media sosial. Kelompok itu disebut-sebut dipimpin oleh Ferdi Sambo. Penangkapan Apin BK sendiri diumumkan tak lama setelah para Kapolres dan Kapolda se-Indonesia dipanggil Presiden Jokowi ke istana untuk diberi pengarahan agar memerangi kejahatan judi online dan narkoba. Usai ditangkap di Malaysia, Apin BK sempat dibawa ke Jakarta. Kemudian dia diterbangkan ke Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut di Polda Sumatera Utara. Polisi menjerat Apin BK dengan pasal perjudian dan tindak pidana pencucian uang. Kepolisian kembali menjadi sorotan masyarakat termasuk tentang harta kekayaan para pejabatnya. Sejumlah pejabat ditemukan memiliki harta kekayaan yang dinilai tidak realistis, termasuk pejabat Polri di Sumatera Utara.
Menyusul adanya gaya hidup mewah pejabat-pejabat di institusi kepolisian Republik Indonesia menjadi sorotan penting bagi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, seorang pejabat Polri harus punya sense of crisis, di mana disebutkan saat ini secara global ada 66 negara yang berada dalam posisi rentan, termasuk 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut. Situasi ini diminta Presiden harus dipahami khususnya bagi semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri, dan diminta untuk mengerem gaya hidup. Apalagi saat ini tingkah laku pejabat Polri mudah diendus masyarakat karena kehadiran media sosial. Polri terus mendapat sorotan publik beberapa minggu terakhir, mulai dari Verdi Sambo, tragedi Stadion Kanjuruhan. Polri kembali disoroti setelah Kapolda Jatim Inspektur Jenderal atau Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba. Teddy tidak hanya disebut-sebut menjual barang bukti narkoba hasil sitaan, namun juga menjadi sorotan karena memiliki harta kekayaan senilai 29 miliar rupiah. Ia pun tercatat sebagai polisi terkaya di Indonesia. Yang tidak kalah mengejutkan, Kapolsek Siantar Martoba AKP Manaik S. Ritonga diketahui memiliki harta kekayaan yang mencapai 11 miliar rupiah. Jumlah kekayaan tersebut berdasarkan catatan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK yang dilaporkan pada 10 Maret 2022. Jumlah kekayaan tersebut yang terbesar dari sejumlah tanah dan bangunan serta kendaraan pribadi. Jumlah kekayaannya tersebut cukup menjadikannya sebagai Kapolsek terkaya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selain menjadi Kapolsek terkaya di Kota Pematang Siantar, Manaik memiliki harta kekayaan yang melampaui beberapa perwira kepolisian. Misalnya kekayaan Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak yang memiliki kekayaan sebesar 8,6 miliar rupiah, atau bahkan kekayaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencapai 9,2 miliar rupiah. Sebagai informasi, gaji polisi tidaklah besar sesuai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gaji setingkat Kapolsek atau setingkat AKP hingga Kompol berkisar 2.909.000 hingga 4.930.000. Seorang anggota polisi selain menerima gaji pokok juga menerima tunjangan setiap bulannya. Meskipun memiliki tunjangan yang nominalnya cukup besar, yakni tunjangan kinerja atau tukin, besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Namun jika dikalkulasi dengan biaya hidup dan ditambah gaya hidup, tentu saja nilai kekayaan yang dimiliki pejabat kepolisian tidaklah sampai membelalakkan mata. Penyakit gagal ginjal akut di Indonesia kian meresahkan menyusul jumlah penderita dan angka kematian anak yang terus bertambah. BPOM bahkan telah menyetop peredaran. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI melaporkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia mencapai 206 dan 99 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus ini lebih tinggi dibandingkan negara Gambia, Afrika Barat yang pertama kali ditemukan oleh WHO. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanwarsoh menambahkan, temuan ratusan kasus itu didapatkan dari 20 provinsi di Indonesia. Temuan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 50 kasus, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan Bali. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh apotik yang beroperasi di Indonesia untuk sementara tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Instruksi dikeluarkan Kemenkes sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia. Sebagai langkah awal untuk menurunkan angka kematian akibat gagal ginjal akut, Kemenkes melalui Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo telah membeli antidotum yang didatangkan langsung dari luar negeri sebagai alternatif dari obat sirup. Sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal, utamanya dialami anak di bawah usia 5 tahun. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 5 produk obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Menindaklanjuti hal itu, BPOM memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan dan pemusnahan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia. Baru 6 pekan menjabat sebagai Perdana Menteri, Liz Truss akhirnya mengundurkan diri setelah didesak mundur oleh partai pendukungnya sendiri.
Perdana Menteri PM Inggris Liz Truss akhirnya mundur dari jabatannya pada Kamis 20 Oktober 2022. Liz Truss mundur setelah didesak untuk mengundurkan diri oleh partainya sendiri. Desakan itu dilakukan pasca Menteri Dalam Negeri mundur dari jabatannya. Dilansir oleh kantor berita AFP, pengunduran diri ini hanya 6 minggu setelah dilantik, menyusul keputusannya membatalkan kebijakan pemotongan pajak yang menyebabkan kehancuran pasar selama krisis biaya hidup yang sudah parah. Truss dalam sebuah pernyataan di luar Downing Street mengaku tak mampu mengembalikan situasi perekonomian negara itu yang mengalami inflasi mencapai di atas 10%. Truss sendiri diangkat menjadi PM pada 6 September, hanya 2 hari sebelum Ratu Elizabeth II meninggal. Dengan pengunduran dirinya itu, ia hanya menjadi kepala pemerintahan dalam waktu 45 hari. Dalam kebijakannya, Truss dan mantan Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng sempat mencanangkan anggaran mini untuk membiayai stimulus kenaikan harga energi. Nantinya hal ini akan dibiayai dengan penambahan hutang. Namun, pertentangan dengan kebijakan kenaikan suku bunga Bank Sentral akibat manuver ini terjadi kekacauan di pasar obligasi dan mata uang pound sterling jatuh ke level terendahnya. Kwarteng sendiri sebelumnya telah mundur beberapa hari lalu dan digantikan oleh Jeremy Hunt. Sementara itu, pengunduran dirinya menyusul pertemuan dengan Graham Brady, politisi konservatif yang bertanggung jawab atas suara kepemimpinan dan perombakan. Brady sendiri juga mengepalai Komite 1922 yang memiliki wewenang mengajukan surat tidak percaya kepada Perdana Menteri. Otoritas Truss compang-camping setelah hari kekacauan yang luar biasa. Desakan mundur ini muncul sehari setelah Menteri Dalam Negeri Suella Braverman meletakkan jabatannya hanya 6 minggu setelah menjabat, setelah insiden salah kirim email. Ini terjadi setelah Truss memecat Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng dan menggantikannya dengan Jeremy Hunt. The Daily Telegraph melaporkan bahwa Braverman mundur setelah perdebatan sengit dengan Truss dan Hunt atas tuntutan mereka untuk melunakkan pendiriannya tentang imigrasi. Braverman yang dipandang sebagai garis keras dalam imigrasi mengatakan dia telah mengundurkan diri karena pelanggaran teknis terhadap peraturan pemerintah. Truss telah menghadapi kritik luas karena tidak mengundurkan diri setelah memaksa Kwarteng untuk disalahkan atas anggaran yang gagal pada 23 September yang membuat pasar terjun bebas. Demikian Top 5. Untuk mengupdate informasi terhangat Anda bisa membaca harian Mistar dan Mistar ID. Saya Fania Samarpaung, sampai jumpa.